Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Karena sekarang perkembangan teknologi itu sudah membuat perkembangan yang cukup signifikan di bidang kesehatan, maka tentu kita sebagai Bapak Ibu sebagai seorang perawat nanti juga harus memahami ya atau mengenal ya bagaimana bentuk perkembangan teknologi di bidang kesehatan tersebut. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu akan saya ajak ya untuk kurang lebih mengenal ya apa-apa saja perkembangan teknologi di bidang kesehatan tersebut. Oke, saya ya kira-kira inilah ya Bu yang dalam dua kali pertemuan hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, ya. Kedua kita akan melihat apa saja bentuk daripada disruptif teknologi itu, ya perkembangan teknologi itu seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas nanti bagaimana teknologi itu bisa memudahkan pekerjaan. Ya, yang ketiga, kemudian yang keempat nanti kita akan melihat bagaimana teknologi itu membantu pengambilan keputusan. Jadi perkembangan keilmuan itu sekarang ya seorang pemimpin ya di level mana saja itu bisa mengadop ya keputusan atau decision maker-nya nanti menggunakan teknologi ini nanti. Ya, jadi bagaimana teknologi itu bisa membantu pengambilan keputusan. Yang kelima nanti kita akan melihat bagaimana teknologi itu membantu pengobatan. Ya, peran-peran tenaga kesehatan sekarang ya itu sudah banyak dibantu oleh teknologi. Nah, nanti di akhir ya di bagian ke-6 nanti kita akan melihat kesimpulan dari apa yang kita bicarakan dalam dua pertemuan hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Mungkin barangkali kalau Bapak Ibu bisa ini ya menjawab kira-kira background saya ini di mana ini, Bapak Ibu? Background yang tampil di slide pertama ini di mana, Bapak Ibu? Nah, ini Singapura. Ya. Jadi kebanyakan kita yang berada di Asia Tenggara cukup mengenal ya background ini ya sebagai salah satu negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat di Asia Tenggara, bahkan di Asia ya Bapak Ibu, yaitu adalah Singapura. Ya, jadi ini adalah simbol-simbol teknologi yang berkembang di sana. Coba pakai pointer. Ya, jadi ini gedung, sebenarnya ini gedung ya, hotel juga ada di sini, kemudian di atasnya ini ada tempat seperti kolam berenang ya. Tapi kolam berenangnya itu posisinya paling atas. Jadi seolah-olah kalau kita lihat ke bawah itu sangat mengerikan ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke sini ya, menginap di sini dan juga pernah berenang di sini ya, itu menyaksikan ya keindahan Singapura itu dari atas. Nah, jadi sebenarnya perubahan dunia itu begitu cepat dan begitu sangat pesat ya. Perubahan dunia ini ya, dengan apa terjadi perubahan itu? Tidak lain dan tidak bukan ya, perubahan dunia itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi ya yang ditemukan oleh manusia itu sendiri ya. Jadi perkembangan dunia itu lebih cepat dari prediksi manusia ya. Jadi kalau dulu barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ya perkembangan itu seperti deret ukur ya, sementara perubahan itu seperti deret hitung. Nah, itu malah kebalikan ya ketika kita melihat perkembangan teknologi ya, dia tidak sesuai dengan prediksi manusia dan tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi perubahan dunia itu tidak terpikirkan sebelumnya, artinya yang dulu tidak pernah terpikirkan, nah sekarang sudah ada. Dulu barangkali kita menghayalkan bisa terbang ya, sekarang ternyata manusia itu memang sudah bisa terbang ya dengan adanya perkembangan teknologi ya. Tidak hanya menggunakan pesawat ya, manusia juga terbang bisa dengan dirinya sendiri ya. Sekarang seperti flying fox itu ya, itu seolah-olah kita sudah bisa terbang ya. Jadi perkembangan teknologi itu ya tidak terpikirkan ya oleh manusia. Kemudian dunia atau ilmu pengetahuan bisa memprediksi masa depan itu tidak mudah ya. Jadi kalau dahulu ya orang memprediksi segala sesuatu itu seperti apa ya, seperti sebuah
keahlian ya, memprediksi masa yang akan datang. Sekarang memprediksi masa depan itu tidak mudah juga sebenarnya ya. Kenapa? Karena saking pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin pesatnya perkembangan dunia ya. Jadi bisa saja orang memprediksi akan terjadi A ya di masa yang akan datang, ternyata lebih dari itu terjadi ya, seperti saat sekarang yang sudah kita lihat ya. Jadi ada kata-kata dari Henry Jenkin ya yang mengatakan, can understand the future if we understand that people are doing when it's hard ya. Artinya di sini ya, orang akan bisa ya memahami masa yang akan datang itu dengan mengerti apa yang dibuat orang itu di masa sekarang ya. Jadi perkembangan ilmu itu adalah penentu bagaimana kita memprediksi ya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi penting sebenarnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya, atau katakanlah nanti Bapak Ibu menjadi seorang perawat, perlu memahami perkembangan ilmu pengetahuan sekarang itu seperti apa. Tujuannya adalah kita bisa memprediksi bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin barangkali kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, sekarang orang sudah mulai berbicara kepada aplikasi daripada rekayasa genetika ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, akan ada ya manusia baru ya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu kenapa? Karena memang sekarang itu arah penelitian manusia sudah ke arah sana. Jadi sudah melihat bagaimana rekayasa genetika itu terjadi. Jadi bisa saja nanti ya kalau sekarang ya Bapak Ibu ya, pekerjaan-pekerjaan manusia itu sudah banyak digantikan oleh robot. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan radiasi-radiasi yang tinggi. Ya, sekarang sudah banyak digantikan oleh robot. Ya, saya pernah bercerita barangkali kemarin ya, karena saya spesifikasinya di kanker dan menggunakan teknologi canggih seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka sebagian pekerjaan di ruangan itu sudah banyak digantikan oleh robot. Ya, seperti saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu kemarin di radioterapi saja, ya, brachytherapy karena banyak menggunakan radiasi dari radioaktif. Ya, maka sebagian pekerjaan itu tidak dilakukan oleh manusia lagi, tapi dilakukan oleh robot. Yang kalau di brachytherapy itu namanya adalah afterloading. Jadi robotnya bekerja untuk memasukkan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Ya, jadi terlepas manusia yang sehat di sana. Kenapa? Karena akan ada nanti radiasi yang akan dikenai oleh perawat ya atau dokter atau siapa saja yang berhubungan dengan radiasi. Maka sebagian pekerjaannya sudah digantikan oleh robot. Nah, itu sudah merupakan satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan diakibatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia sekarang digantikan oleh robot. Bisa saja nanti Bapak Ibu ya, di masa yang akan datang kita memprediksi manusia itu juga tidak manusia sesungguhnya nanti. Mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi nanti tentu kita akan melihat apakah memang arahnya sudah ke arah sana. Kenapa? Karena sudah ada rekayasa genetika sekarang. Ya. Sudah gennya itu yang sekarang sedang dimainkan ya oleh para ilmuwan. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, itu tergantung nanti bagaimana seorang ilmuwan atau seorang peneliti itu mampu ya hasilkan sebuah karya. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Maka itulah kata Henry Jenkin ini. We can understand the future if we understand that people are doing when it's hard. Jadi artinya ada kata-kata kesungguhan di sini ya untuk menghasilkan sebuah karya. Kemudian juga Bapak Ibu ya, menurut Renald Kasali ya, ini sangat sering ya keluar di TV ini, sangat populer ya saat ini. Ya, dia juga mengungkapkan bahwasanya sudah terjadi disruptif teknologi ini. Ya, jadi menurut Renald Kasali ya, pada tahun 2017 beliau menyampaikan bahwasanya disruption itu merupakan sebuah inovasi. Ya, jadi disruption itu merupakan sebuah inovasi. Kita tahu bahwasanya inovasi itu adalah suatu temuan baru ya yang sangat berbeda ya dengan penemuan-penemuan
penemu sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan dengan inovasi. Jadi, kalau di dalam penelitian, ketika sebuah inovasi itu muncul, maka biasanya yang pertama ada teori baru, ya. Kemudian ada produk baru. Produk barunya ini betul-betul dulunya itu belum ada, maka dinamakan dengan inovasi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nanti menemukan sesuatu hanya membuktikan teori, maka itu belum dikatakan sebuah inovasi. Jadi perbedaannya ketika kita berbicara disruptif teknologi, maka kita harus menemukan adanya sebuah inovasi, ya, ada temuan baru. Kemudian menurut Renat Kasali lagi, inovasi itu akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Nah, sekarang sudah banyak ini, Bu, ya. Contoh nyata saja ketika perdagangan lah sekarang. Sekarang perdagangan itu sudah banyak digantikan dengan cara-cara baru yang sangat inovatif. Contoh ya, kalau dulu kita belanja itu selalu pergi ke pasar. Ada tempat pertemuan antara si penjual dengan si pembeli yang kita namakan pasar. Sekarang pasarnya berganti ke dunia maya, ada marketplace namanya. Bapak Ibu secara tidak sadar sudah menggunakannya. Contoh ya, GoFood misalnya. Itu juga sebenarnya adalah bentuk inovasi, ya. Itu ada temuan baru di sana. Perdagangan yang adanya di pasar sekarang digantikan melalui Android, Bapak Ibu. Pesan sesuatu menggunakan GoFood, ya, itu sebenarnya sudah menggantikan peran pasar itu menjadi hanya pada Android Bapak Ibu saja, ya. Sehingga transaksi antara si penjual dengan si pembeli itu ada pihak ketiga, ya. Siapa itu? Ya, perantaranya adalah Gojek tadi, ya, orang yang memainkan aplikasi, ya. Itu dinamakan dengan inovasi, ya. Dan inovasi itu seperti yang disampaikan oleh Renat Kasali itu akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara baru. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana sekarang yang lebih marak? Market seperti zaman dahulu atau market seperti zaman sekarang? Pak Hanafi. Nah, ini Pak Hanafi sudah muncul. Pak Hanafi nggak dinas ya? Barusan pulang Pak, kita vaksin tadi Pak. Vaksin. Oh, iya, iya. Okay. Selesai jam 2. Ya, oke, kita ketemu lagi Pak Hanafi. Ini saya ingin bertanya nih kepada Pak Hanafi. Kalau dulu pasar itu seperti adalah pasar tradisional itu ya, ada pasar gitu. Sekarang pasarnya berganti ke Android. Mana yang lebih ramai sekarang Pak Hanafi? Pasar yang dahulu atau pasar yang sekarang? Yang pakai Android atau pasar yang masih tradisional? Kalau di Kerinci masih banyak yang mana? Android ada seperti ada banyak sebelanja sekarang. Iya. Ini apalagi ini ibu-ibu ini, saya yakin ini sudah banyak mungkin yang menggunakan Android, pakai Shopee lah ya, pakai Tokopedia lah ya, pakai apapun lah namanya yang menggunakan marketplace yang merupakan inovasi baru. Itu sudah menggantikan peran pasar tradisional. Di Bukit Tinggi saja ini Bapak Ibu sangat terasa perbedaannya ya. Kalau dulu di jam gadang itu orang ramai itu karena adanya transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Kalau sekarang jam gadang itu ramai juga Bapak Ibu, tetapi bukan ramai berjualan lagi ya, tapi ramai melihat keindahan di sekitaran jam gadang ya. Jadi sudah terjadi perubahan ya yang membuat bentuk ya seperti yang disampaikan oleh Pak Renat Kasali ini menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Selanjutnya, di dalam disruptive teknologi ini, disruption itu menggantikan teknologi lama yang serba fisik ya dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat. Ya kalau di sebagian orang yang mengerjakan teknologi ini tentu memang sangat bermanfaat ya. Tapi tentu juga berdampak kepada masyarakat yang masih menggunakan cara-cara lama ya. Tapi ya kalau kita lihat ya perkembangannya sekarang, orang-orang yang tradisional itu sekarang juga sudah mulai berubah ya cara pandangnya. Dia selalu menggunakan dua hal ya, tempat lahan bekerjanya tetap dibuka, tetapi juga menggunakan cara-cara baru ini ya, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Shopee ya, Tokopedia dan sebagainya. Jadi dia menggunakan dua cara ya untuk memaksimalkan hasil ketika mereka melaksanakan penjualan ya atau berdagang seperti itu.
Jadi inilah yang dinamakan dengan disruptive technology. Kemudian dalam disruptive technology itu dia juga menciptakan pasar baru atau industri yang sepenuhnya baru. Ya, jadi itu yang disruptive technology. Yang pada akhirnya akan mengganggu pasar yang ada. Ya, ini sudah terjadi ini Bapak Ibu. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya pasar-pasar tradisional sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Ya, dia beralih ke pasar baru ya, yang pasarnya itu ya tinggal dengan menggunakan Android saja sekarang. Ya, sudah mulai beralih ya menjadi yang baru. Kemudian dalam disruptive teknologi ini juga meningkatkan produk atau jasa dengan cara tidak diharapkan pasar. Ya, sekarang yang lebih banyak bekerja itu siapa? Ya, samping orang yang mempunyai produk, ya juga orang yang jasa untuk mengantarkan barang. Ya, sekarang yang lebih aktif itu di jalanan adalah orang-orang yang mengantarkan barang sampai ke konsumen. Ya, sekarang malahan tawar menawar ada ya. Ada, tetapi itu berlangsung di Android saja ya. Bisa saja nanti si penjual dengan si pembeli tawar menawar tapi dalam bentuk aplikasi, dan itu juga bisa terjadi dan bisa dilakukan di aplikasi-aplikasi yang ada di teknologi terbarukan sekarang. Nah, ini contoh bagaimana ya pola-pola yang sudah sekarang berubah ya. Mulai dulu kita mengenal mesin ketik ya, eranya Bapak Ibu masih menggunakan ya mesin ketik ini. Kalau saya masih ini Bu, ketika zaman SMA masih menggunakan. Kalau Bu Ani masih menggunakan ya Bu Ani ya? Masih dulu. Masih ya. Nah, sekarang Bu Ani masih Sekarang menggunakan mesin? Enggak lagi kan? Udah pakai komputer kan? Sudah. Nah ini. Kemudian dulu komputer itu jadul Ibu seperti yang ini. Kan kalau zaman saya itu komputernya itu menggunakan floppy disk yang besar itu. Dia kan ada, kalau ini kan floppy disknya kecil ini. Kalau dulu di awal munculnya komputer ini sudah komputernya besar, kemudian floppy disknya juga bulatan yang besar ya. Ini. Jadi berkembang terus ya sehingga sekarang udah seperti ini Bu. Ya. Jadi PC-nya itu ya, kalau PC yang seperti ini sekarang itu sudah sangat cepat itu Bu ya. Sudah bisa digunakan oleh anak-anak Bapak Ibu untuk main game ini ya. Kenapa? Karena kecepatannya sudah cukup mumpuni ya. Kalau ini dulu lama Ibu ya, ketika Ibu start ini atau bisa Ibu minum kopi dulu gitu ya, atau Bapak minum kopi dulu. Ya, baru kebuka ya. Kebuka juga tampilannya tidak menarik seperti ini aja Bu ya. Hanya kata-kata ya. Kalau sekarang kalau yang ini ya itu tampilannya sudah sangat menarik ya. Dimulai dari Windows ya. Kalau saya mengenalnya dulu ada Windows 97 ya Bu ya. Kemudian ada Windows 2000 ya. Kalau ini Bu, eranya masih WordStar ya Bu ya. Kalau Ibu masih ingat ini ya. Nah, ini beda dengan ini Bu ya. Ini versinya ya kalau kita makainya sering sakit hati karena lama, kemudian mengetiknya juga tidak seindah sekarang ya. Dan mengaturnya kita harus banyak hafalkan kontrol-kontrol ini Bu ya. Ini banyak yang harus dihafalkan. Kalau ini sekarang tidak ya. Sekarang sudah berkembang sehingga ini sangat membantu pekerjaan kita ya sebagai yang menggunakan teknologi ini. Nah, sekarang sudah berganti lagi menjadi ini. Ini laptop. Lebih canggih lagi ya, lebih enak lagi menggunakan, kemudian kita juga bisa mengerjakan semua pekerjaan yang bisa dilakukan di sini Bapak Ibu. Bahkan ya juga bisa digunakan untuk tidak hanya untuk pekerjaan tapi juga untuk nonton TV ya, untuk nonton film ya, dan untuk main game juga bisa. Apalagi yang seperti ini Bu. Untuk main PS segala macam ini bisa dilakukan ya, karena memang mumpuni sekali ya, karena ini sudah masuk ke era games ya seperti ini. Sekarang Bu digantikan lagi dengan Android ya. Android yang Bapak Ibu pegang sekarang itu bisa juga menggunakan semua fasilitas yang ada di laptop, semua fasilitas yang ada di komputer ya. Sudah bisa ngetik juga sekarang di Android ya, apalagi kalau Androidnya yang canggih ya Bu ya, mungkin pakai iPhone barangkali ya, atau mungkin pakai Android yang lain ya, tetapi juga menggunakan fitur-fitur yang hampir sama dengan laptop, sehingga ya yang dulunya sangat besar itu sekarang sudah bisa digantikan dengan Android yang seperti ini sekarang. Nah, itu yang dinamakan dengan
disruptive teknologi. Ya, adanya inovasi-inovasi yang menyebabkan perkembangan teknologi itu mempermudah pekerjaan manusia. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita coba bandingkan ini. Yang di samping ini adalah sustaining teknologi, yang di kanan ini adalah disruptive teknologi. Pada sustaining teknologi, teknologi yang berkembang secara terus-menerus itu terjadi perbaikan bertahap. Tetapi kalau dia disruptive teknologi, yang dilakukan itu adalah perbaikan kekurangannya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sustaining teknologi, teknologi yang selalu ditemukan, kemudian selalu dikembangkan, maka perbaikannya itu bertahap, ya. Tetapi pada disruptive teknologi yang diutamakan itu adalah perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang dilihat, ya, yang ditemukan. Apa contohnya ini, Bapak Ibu? Dulu kenapa PC ya atau komputer pribadi itu besar? Itu karena orang belum menemukan yang dinamakan dengan microchip semikonduktor, ya. Setelah microchip semikonduktor yang sekarang dikenal dengan nama IC yang bisa semakin kecil, ya, bahkan bisa dalam ukuran nano, ya, nanometer itu sangat kecil sekali, maka semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan teknologi itu semakin mengecil. Ya, contohnya Android, Ibu, ya. Oke, barangkali dulu Bapak Ibu mengenal Androidnya dalam yang besar-besar, ya, Ibu. Sekarang dengan adanya IC yang sangat kecil, ya, microchip semikonduktor yang sangat kecil, sehingga ya komponen-komponen yang besar tadi bisa diminimalisir, ya, sehingga bentuk Android atau laptop itu juga semakin mengecil sekarang. Kemudian pada sustaining teknologi, teknologi itu yang sudah mapan awalnya, ya, teknologi yang sudah mapan ini lebih dimutakhirkan dengan disruptive teknologi dengan ditemukannya teknologi baru. Ya, kalau dulu perkembangan teknologi itu baru sampai mikro, ya Bu, ya. Kalau di dalam hitungan sains itu adalah 10 pangkat 6, ya, 10 pangkat minus 6. Sekarang perkembangannya itu sudah sampai ke nano, ya, nano itu 10 pangkat minus 9, sudah sangat kecil sekali. Jadi teknologinya tentu menjadi teknologi yang baru, ya. Kemudian pada sustaining teknologi pasarnya sudah ada, ya. Kalau dulu ketika muncul muncul sebuah perkembangan keilmuan atau perkembangan teknologi, maka pasarnya yang dicari terlebih dahulu dan biasanya pasarnya sudah selalu ada. Contoh iPhone saja mungkin, ya, atau katakanlah Samsung saja menciptakan suatu produk, maka pasarnya sudah ada, ya. Mana pasarnya? Di Asia Tenggara, ya, seperti itu. Kalau sekarang di disruptive teknologi itu pasarnya mungkin saja tidak ada, Bapak Ibu, ya. Pasarnya mungkin saja tidak ada, tapi orang sudah temukan, ya, inovasi dari teknologi itu. Bagaimana pasarnya muncul nanti? Ya, pasarnya muncul nanti dengan adanya promo-promo juga berdasarkan online, Bapak Ibu. Ya, jadi yang dahulunya orang tidak tahu, sekarang coba penggunaan media sosial saja itu bisa membuat orang lebih cepat tahu daripada info-info yang yang biasa ditayangkan di TV atau di mana saja, ya, di media sosial juga informasi-informasi itu lebih cepat ditangkap oleh orang sekarang, ya. Jadi pasarnya mungkin saja belum ada. Kemudian pada sustaining teknologi lebih nyaman dengan tujuan perusahaan, ya, Bu, ya. Kenapa? Karena biasanya pada perkembangan teknologi itu selalu ada perusahaan yang membuat, ya, suatu permintaan kepada seluruh seluruh karyawannya agar menciptakan suatu temuan baru, ya. Maka dia lebih nyaman dengan tujuan perusahaan. Sekarang pada disruptive teknologi nilainya itu sulit diukur, Bapak Ibu. Ya, ada kalanya, ya, orang yang sangat pintar sekali di sebuah perusahaan atau secara pribadi, ya, itu bisa saja dia menghasilkan suatu karya baru, Bapak Ibu. Yang saya contohkan sekarang mungkin di vaksin, Bapak Ibu. Ya, vaksin AstraZeneca itu, Bapak Ibu. Itu kan AstraZeneca patennya dari orang Indonesia itu. Tetapi dia kuliah di Belanda. Ya. Nah, ini bagaimana itu? Kan tidak tahu, ya. Kita tidak tahu AstraZeneca itu kan diproduksi secara massal saja di dunia. Padahal patennya itu terdapat pada salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Belanda. Ya, kemarin pada
penghargaan People of the Year ya oleh Metro TV, itu disampaikan bahwasanya AstraZeneca itu adalah hasil karya Indonesia sesungguhnya, ya, yang dihasilkan oleh orang Indonesia yang sedang kuliah di Belanda. Nah, jadi itu kan tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Ya, ternyata dia menemukan suatu distributif teknologi dengan adanya hasil inovasi, di mana nilainya itu sulit untuk diukur. Itu belum tentu itu, Ibu, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat yang sangat baik ya, yang sangat bagus itu belum tentu ya. Ternyata AstraZeneca itu sudah digunakan oleh seluruh dunia sekarang, pastinya itu adalah berasal dari orang Indonesia sendiri ya, yang sedang kuliah di Belanda seperti itu. Oke, jadi itu yang dinamakan dengan disruptive technology. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, silakan. Ya, kita mungkin barangkali banyak diskusi nih Bapak Ibu. Ya, saya baru sampai di slide ke-8. Silahkan ya, kalau seandainya ada pertanyaan Bapak Ibu, ya dipersilahkan. Belum ada ya Bapak Ibu? Kalau belum ada, saya coba lanjutkan ya terlebih dahulu. Kalau seandainya ada, nanti silakan saja Bapak Ibu langsung bertanya. Nah, ini realita dunia sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kita mengenal adanya Industrial Revolution 4.0 ya. Industrial Revolution 4.0 ini maksudnya adalah terjadinya digital disruption. Ya, artinya perkembangan ya market itu sudah adalah bentuk digital sekarang. Nah, apa buktinya? Yang pertama, sudah menjadi realita saat ini bahwasanya internet dan dunia digital telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya yakin ini Bapak Ibu, tanpa ada Android di samping Bapak Ibu, mungkin barangkali Bapak Ibu ada sesuatu yang hilang sekarang. Ya, ya enggak? Itu membuktikan bahwasanya dunia digital itu sekarang sudah jadi nomor satu ya dalam realita dunia sekarang. Kemudian yang kedua, Industrial Revolution 4.0 ini telah berjalan dengan cepat dan sangat pesat. Mungkin kalau saya bercerita kayak ibu-ibu, jangankan yang berbentuk laptop segala macam itu ya, HP saja. HP dulu waktu zaman saya SMA itu belum ada ya. Kemudian di kuliah di tahun pertama itu ada dulu namanya pagers. Bapak Ibu merasakan nggak itu? Itu kalau kita punya itu dulu waktu kuliah itu teman-teman pada ini ya, orang kaya itu ya. Pagers. Padahal kalau sekarang ya kita melihatnya saja nggak ini ya. Nah, dia komunikasi hanya dua arah itu ya. Harus dengan orang yang punya juga, kalau tidak nggak bisa dia komunikasi. Kalau sekarang dengan smartphone itu dengan siapa saja kita bisa berkomunikasi. Ya. Kemudian ditemukan Nokia dulu ya, Nokia ini saya sebut merek ini. Ya, tapi memang kita menyebutnya Nokia ya. Ada Nokia yang bisa yang gede itu ya 3315 ya. Yang kalau kita jadikan untuk apain anjing itu, anjingnya lari gitu ya. Sangat besar itu dulu ya, Nokia 3315 itu. Kemudian perkembangannya sekarang menjadi Sony Ericsson ya, Sony Ericsson, kemudian ditemukan Android lain ya, sekarang sudah sangat canggih sekali ya, dan perkembangannya itu cepat ya dan sangat besar. Kemudian ya Bu ya, di dalam realita dunia sekarang itu miliaran orang sekarang telah terkoneksi dengan perangkat mobile yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, memproses ya dan mengakses pengetahuan melalui internet, kemudian dapat dilakukan setiap saat dan di mana saja. Kalau dalam bahasa teknologinya adalah anytime and anywhere ya, di mana saja, kapan saja ya kita bisa menggunakan Android kita untuk mengakses semua informasi yang kita butuhkan. Ya, misal saja ini, saya sekarang mengajarkan misalnya Industrial 4.0 ya. Kemudian tinggal Ibu ketik saja Industrial 4.0, itu keluar semua itu sekarang ya, Mbah Google ya dengan kecekatan teknologinya itu bisa membuka semua informasi tentang industri 4.0 itu ya.
Nah, itu kebuka semua, ya. Itu kecanggihan teknologi sekarang, ya. Dengan apa? Dengan ditemukannya Industrial Revolution 4.0, ya. Semuanya sudah digitalisasi. Kemudian terjadi perubahan-perubahan, ya, sudah, sedang, dan akan terjadi di berbagai bidang. Nah, ini diantara berbagai perkembangan, ya, yang kita sudah lihat saat sekarang. Ini misalnya pada food and beverage, ya. Kita sudah temukan sekarang produk-produk yang disajikan sudah nasional, internasional, ya, bahkan juga semua pun bisa mengakses sekarang. Misalnya Mahong seperti itu, ya. Di marketplace misalnya sudah ada Amazon, ya, Lazada, Bukalapak, ya, Shopee, dan lain sebagainya. Di transportasi begitu juga, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ya. Ada, kalau dulu ada Uber, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga di kesehatan juga ada health consulting, ya, ada telemedicine, ya, ada E3 project, ya. Kemudian ke penyimpanan data sekarang sudah ada cloud collaborative, ya, seperti Google Drive, ya, ada Dropbox, ya, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu gunakan, baik itu berbayar maupun tidak berbayar. Ya, kalau seandainya tidak berbayar, dia membatasi penggunaan hanya sekian giga, ya. Kalau seandainya berbayar, itu bisa sampai dengan 500 giga misalnya. Ya, itu adalah kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil kalau kita menggunakan Industrial 4.0 ini, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini diantara perkembangan dunia. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Ibu, ini adalah kira-kira perkembangan kemajuan teknologi itu mulai dari industri 1.0, ya. Jadi pada industri 1.0 pada tahun 1800-an, industri itu ditemukan manufacturing ini, Bu, seperti kereta, ya, kereta api, ya. Kemudian pada tahun era 1800 sampai dengan 1900 dia masuk ke industri 2.0, itu ditemukan misalnya ini mobil, ya, mobil dulu seperti ini, ya. Kemudian pada tahun 1900 sampai dengan tahun 2000 di industri 3.0 itu ditemukan alat-alat kontraktor, ya, Bapak Ibu, ya. Alat kontraktor yang ditemukan dulu itu adalah kebanyakan kontraktor-kontraktor yang sudah digunakan juga sampai saat sekarang. Tetapi, ya, perkembangan mulai dari 1900 sampai dengan tahun 2000, sekarang kontraktornya itu sudah berbeda, Bapak Ibu. Kontraktornya itu sudah menggunakan digitalisasi, ya. Semua kontraktornya itu, ya, sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Bahkan, ya, di era pemerintahan Pak Jokowi sekarang dia sudah ini mengungkapkan adanya tolnya itu adalah tol laut seperti itu. Nah, itu sudah menggunakan teknologi, ya. Selat yang bisa dihubungkan antar untuk membuat transportasi darat. Nah, itu sudah menggunakan teknologi. Jadi semuanya itu tidak harus menyentuh tanah lagi, tetapi bisa mengapung di air seperti itu. Itu sudah menggunakan teknologi. Nah, begitulah kira-kira perkembangan Industrial Revolution 4.0, ya, mulai dari perkembangan awal sampai sekarang. Oke, nah, jadi yang saya bicarakan terakhir ini, ya, inilah sebenarnya yang membahas bagaimana perkembangan teknologi itu sampai dengan saat sekarang. Semuanya itu sudah digitalisasi, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan alat-alat berat tadi itu sudah dihubungkan dengan sistem-sistem digitalisasi. Oke, Bapak Ibu, ya. Kemudian karena poinnya tadi adalah kita menggunakan digitalisasi, maka sesungguhnya, ya, untuk penggunaan digitalisasi untuk seluruh perkembangan Revolution 4.0 itu adalah kita tidak akan terlepas yang pertama dari penggunaan robot, ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya ada autonomous robot, ya. Robotnya itu, ya, bisa bekerja tanpa diperintah oleh siapa saja. Artinya robotnya juga sudah diajarkan bagaimana cara bekerja, ya. Ada artificial intelligence di sana, ya. Ada jaringan saraf tiruan, ya, yang diberikan kepada robot sehingga tanpa diperintah dia bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan yang diberikan pada artificial intelligence atau jaringan saraf buatan yang diberikan kepadanya.
Kemudian perkembangan daripada revolusi 4.0 itu juga ada pada simulasi, ya. Jadi sudah banyak sekarang itu simulasi digunakan untuk melakukan suatu tindakan agar tindakan yang diberikan untuk melakukan treatment itu tepat sasaran. Ya, jadi sebelum dilakukan treatment, sebelum dilakukan intervensi misalnya kepada pasien diberikan dulu simulasi. Simulasinya dengan apa dikerjakan? Dengan menggunakan digitalisasi. Ya, nah, ini banyak alat bantunya. Ya, diantaranya di bidang saya ya, itu simulasi ini digunakan untuk membuat presisi dan akurasi dosis itu tepat sasaran. Nah, dilakukan dulu simulasi. Simulasinya kepada siapa? Simulasinya diberikan kepada alat-alat peraga ya, atau bisa metode-metode dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Kemudian di dalam industri 4.0 juga ada sistem integrasi. Sistem integrasi ini adalah sistem yang terhubung. Ya. Nah, sistem integrasi ini banyak sekarang digunakan di dunia kesehatan, Bapak Ibu. Contoh ya, data-data pasien ya dalam bentuk rekam medis itu bisa diintegrasikan sehingga semua keputusan bisa diambil oleh dokter. Ya. Itu dinamakan dengan sistem integrasi. Kalau di dalam ilmunya ya, sistem integrasi ini dikenal dengan machine learning namanya. Ya. Jadi machine learning ini maksudnya adalah mesin itu dalam bentuk sistem integrasi itu diberikan pembelajaran. Kemudian setelah sekian kali diberikan pembelajaran, nanti mesinnya ini disuruh untuk dapat menyimpulkan informasi dari pembelajaran yang dia diberikan. Sehingga apabila data masuk ke dalam sistemnya, dia bisa mengevaluasi dan dia bisa menarik kesimpulan dari data yang masuk. Itu dinamakan dengan sistem integrasi. Kemudian ada Internet of Things. Pada Internet of Things ini penting untuk tenaga kesehatan, baik itu dokter, kemudian pasien, atau tenaga medis lainnya, itu melakukan telemedicine. Ya. Jadi salah satu perkembangan di dalam bidang kesehatan itu adalah seorang dokter tidak perlu sekarang itu menemui pasien secara tatap muka. Jadi dia menggunakan Internet of Things. Ya. Internet of Things ini maksudnya adalah seluruh pekerjaan yang biasanya seorang dokter harus berhadapan dengan pasien sekarang digantikan dengan alat-alat ya, misalnya via telepon ya, kemudian via Skype ya, via Zoom seperti sekarang ini, dia menggunakan seluruhnya Internet of Things. Seluruhnya itu terhubung, kemudian hubungannya ini nanti diberikan media-media bisa saja untuk preventif, dia bisa untuk kuratif, bisa untuk promotif dan lain sebagainya. Ya, nah itu dinamakan dengan Internet of Things. Kemudian karena dia mengandalkan Industrial 4.0 ini mengandalkan kemampuan internet, maka penting di sini adalah cyber security. Cyber security ini adalah bentuk pengamanan data. Ya, bentuk pengamanan data ini penting dilakukan oleh seorang yang menggunakan internet ya agar datanya itu tidak bocor. Ya, ini sama dengan Bapak Ibu barangkali kalau seandainya bekerja di sandi gitu ya, maka sandi ini adalah bentuk pengamanan data agar data itu tidak loss ya atau data itu tidak bocor. Maka internet pun juga seperti itu. Ketika kita menggunakan internet untuk penyimpanan data, maka penting bagi kita untuk melakukan security atau yang dikenal dengan cyber security, pengamanan data agar data itu tidak bocor. Sekarang banyak itu ya, termasuk di negara kita ada data yang bocor sehingga bisa dibuka oleh orang asing, ya seperti ada orang Brazil yang bisa membuka data security yang ada di Indonesia. Ya walaupun dikomplain ya, tetapi itu adalah bentuk dari keahlian ya. Jadi keahlian membobol data orang, nah itu juga sebenarnya adalah dampak negatif dari Revolution 4.0 ya. Ya semakin banyak ilmu orang untuk melakukan pengembangan teknologi, juga ada kemampuan orang untuk membuka ya data yang tersimpan ya pada suatu negara. Ya itu bisa juga terjadi. Kemudian untuk penyimpanan data, kalau sekarang ya semua data, kalau dulu kan data itu disimpan dalam suatu file, buku atau apapun ya, kemudian disimpan di rak, di lemari. Kalau sekarang tidak, ya
semua penyimpanan data itu pada cloud computing. Ya, cloud computing ini adalah bagian dari HPC. HPC itu adalah High Performance Computing. Artinya ada performa komputer yang sangat canggih untuk melakukan penyimpanan data. Penyimpanan datanya bukan dalam bentuk flash disk, ya, bukan dalam bentuk hard disk, ya, bukan dalam bentuk HDD, ya, bukan dalam bentuk M2, ya, bukan bentuk NVIDIA, tetapi dia tersimpan secara dunia maya. Penyimpanan dalam dunia maya ini dinamakan dengan cloud computing. Ya, jadi semua simpanan data itu di cloud computing. Bagaimana kita mengaksesnya? Kita baru bisa mengakses apabila kita diberikan akun dalam bentuk username dan password. Ya, jadi kalau kita punya username dan password, maka kita bisa mengakses data tersebut. Kalau kita tidak punya, maka kita tidak bisa mengakses data tersebut. Maka penyimpanan seperti itu dinamakan dengan cloud computing. Ya, jadi kalau ini sudah mainan kita, ya Bapak Ibu, kalau kita harus menyimpan datanya itu sangat besar sekali, maka kita bisa menggunakan cloud computing ini. Cloud computing ini bisa dalam bentuk Google Drive, ya, bisa dalam bentuk yang lain, ya, bisa dalam bentuk cloud itu sendiri, ya. Cloud itu kan awan, ya. Jadi penyimpanannya itu adalah dalam bentuk awan. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan additive manufacturing, ya. Jadi semua yang kita bahas, ya, di dalam bagian-bagian dari perkembangan teknologi atau dalam bentuk inovasi ini, dia terbentuk dalam additive manufacturing, ya. Jadi perusahaan-perusahaannya itu tidak harus ada dalam bentuk bentuk, ya, tetapi mungkin nama saja ada, itu sudah bisa untuk menjalankan semua semua pekerjaan dalam bentuk revolusi 4.0 ini. Kemudian juga ada augmented reality, ya. Jadi nanti untuk menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu bahasan, atau menghasilkan suatu teori, atau menghasilkan suatu konsep, nanti orang bisa memaparkan saja dalam dunia maya. Bahkan sekarang Bapak Ibu, semua pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk seminar, conference, ya, itu sudah dalam bentuk virtual sekarang, ya. Maka augmented reality itu adalah bagian dari proses, ya, memaparkan hasil yang ditemukan ke dunia maya. Ya, sekarang sudah sangat banyak seminar-seminar dalam bentuk penyampaian dalam bentuk virtual. Maka yang terakhir di sini ada big data, Bapak Ibu. Ya, big data itu adalah semua data yang berhubungan dengan apa saja itu dikumpulkan pada satu tempat. Satu tempat inilah yang dinamakan dengan big data. Datanya dalam bentuk apa? Datanya itu dalam bentuk sesuai dengan data-data yang dimiliki. Contoh kalau data-data kita di kesehatan misalnya, maka mungkin saja barangkali data itu terbentuk dari data karakteristik pasien, ya, kemudian data jenis penyakit pasien, kemudian data tentang etiologi penyakit, ya, tanda dan gejala, kemudian penanganannya, pengobatannya. Datanya itu disimpan dalam satu sistem yang dikenal dengan big data. Dan biasanya kalau seandainya data itu sudah tersimpan dalam satu bentuk, datanya itu bisa kita akses, ya, dengan catatan kita kita mempunyai akses untuk mengambilnya, ya. Biasanya kita tersedia dalam bentuk username dan password. Begitu, ya. Itu adalah perkembangan dari revolusi 4.0 yang sudah ada pada saat ini. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada bagaimana bentuk tren teknologi untuk kesehatan saat ini. Silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Bu Titi, ada yang mau ditanyakan, Bu Titi? Ada, Ibu? Oh, enggak. Oke, Bu Dewi mungkin barangkali. Bu Dewi, ada yang mau ditanyakan, Bu Dewi? Oke, mungkin barangkali saya ini bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bekerja, alat bantu teknologi apa yang digunakan? Belum ada, Pak.
Di instansinya nggak ada, Bu? Mana? Tidak ada Ada. menggunakan komputer? Ada nggak menggunakan komputer? Ada Pak. Nah ya, berarti itu ada itu. Ada nggak menggunakan ini, misalnya penyimpanan data besar itu menggunakan Google Drive? Bu Titi. Bu Titi masih mute. Oh, Bu Titi nggak ngomong ke saya ya. Bu Titi, kalau penyimpanan data di rumah sakit menggunakan apa, Bu Titi? Bu Titi masih mute. Bu Titi. Iya Pak. Bu Titi, penyimpanan data di rumah sakit itu menggunakan apa? Apakah masih menggunakan buku? Di komputer Pak. Nah, komputernya itu masih pakai ini, masih pakai drive A, drive B kayak gitu, atau sudah menggunakan hard disk atau apa, Bapak Ibu? Bu Titi. Pakai flash disk Pak. Oh, masih jadul itu ya. Iya masih. Masih ya. Belum ada yang menggunakan Google Drive gitu? Belum Pak. Belum. Kalau Bu Dewi? Kalau Bu Dewi? Pakai apa Bu Dewi? Wah, saya udah. Masih pakai buku. Oh, ini saya udah ngomong big data ini Bu, sudah ngomong apa Internet of Things ya. Jadi Bapak Ibu Mungkin Pak. Ya, Pak Nafi coba, Pak Nafi. Kalau kita dari setiap ruangan itu kita masih menggunakan flash disk. Tapi kalau untuk rumah sakit sendiri kita punya IT ya, mereka menyimpannya di Google Drive gitu, Pak. Oke, berarti sudah sebenarnya Pak Nafi ya. Cuman Bapak Ibu-ibu yang lain belum terpapar dengan Google Drive itu ya. Oke. Tapi kalau cara menyimpan dengan Google Drive sudah bisa nggak Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, nah, berarti sudah ya. Sudah lah ya. Sebentar Bapak Ibu, saya hidupkan dulu. Kemudian kalau Android-nya Bapak Ibu itu masih menggunakan apa namanya MMD atau Ibu sudah nyimpannya pada Google Drive? Kalau Bapak Ibu? Google Drive Pak. Nah, berarti sudah ya. Itu sudah, berarti sudah aman lah ya. Berarti sudah biasa membuka Google Drive. Itu apa catatannya Ibu membuka Google Drive itu? Apa? Apa catatan? Nggak ada? Di dapur nggak ada. Di Android-nya nggak ada Google Drive? Di Android. Di Android. Ya, di Android. Ada nggak Bapak Ibu? Ini misalnya kalau kita punya apa namanya SD card itu kan terbatas ya Bapak Ibu ya. Itu kan kalau seandainya ada masalah Ibu simpannya di mana? Itu ya pertanyaan saya itu aja. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Google Drive, berarti sudah sudah paham lah ya dengan adanya Revolution 4.0 ya. Hanya itu saja ya. Saya ingin memastikan ya bahwasanya Bapak Ibu itu juga sudah menggunakan perkembangan teknologi ya. Jadi ada. Itu kan fasilitas Google Drive sampai dengan sekian giga itu kan masih free ya Bapak Ibu ya? Masih free kan? Kalau saya yang berbayar Bapak Ibu, karena memang saya butuh ya. Saya juga bayar ya, ada yang 200.000 ya. Sekali bayar, kemudian itu bisa digunakan sampai dengan batas yang ditentukan ya. Kalau saya sampai 200 giga itu masih bisa digunakan. Ya, karena memang kita sebagai peneliti itu butuh ya, karena data-data kita itu, kalau saya datanya itu dari rumah sakit Bapak Ibu ya, kebanyakan data tentang kanker otak ya, bagaimana mulai dari stadium awal sampai dengan stadium akhir itu saya simpan pada Google Drive ya. Jadi kalau saya mau ambil ya, saya tinggal gunakan akun saya ya dengan ada username dan password, saya bisa buka. Nah, seperti itulah kira-kira kegunaan daripada Google Drive ya.
sehingga data kita aman. Jadi kalaupun kita tidak bawa laptop, Bapak Ibu, sementara kita butuh waktu ya data, maka saya hanya cari jaringan internet, kemudian saya bisa buka data saya itu, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah jadi sudah seperti itu perkembangan teknologi. Kan kadang-kadang kalau bawa laptop selalu kan kita kadang-kadang berat gitu ya. Jadi laptop saya tinggal, saya hanya bawa Android, kemudian saya bisa buka data di mana saja asalkan terhubung jaringan internet ya. Oke. Oke Bapak Ibu, itulah kira-kira penerapan. Tapi sebenarnya penerapan yang lain banyak Bapak Ibu lakukan. Ibu sering pesan GoFood kan? Ya. Sering Pak. Sering pakai Gojek ya kan? Nah, Gojek itu Ya. aplikasinya juga Sering. kan Revolution 4.0 ya. Kalau itunya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana tren teknologi untuk kesehatan ya, terutama di bidang kita Bapak Ibu di bidang keperawatan. Oke, pada saat ini ya sudah terlihat adanya disrupsi teknologi ya di berbagai industri termasuk di dalam pelayanan kesehatan. Ya, itu sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian tahun-tahun lalu telah membuahkan hasil industri pelayanan kesehatan dan akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Faktor yang mendorongnya adalah penyebaran teknologi untuk mendukung industri pelayanan kesehatan yang dapat beroperasi dengan lebih baik. Jadi sekarang tren teknologi itu sudah masuk ke dunia kesehatan. Kemudian industri pelayanan kesehatan berkembang ya dengan sangat cepat dan sangat pesat ya yang akan terus mempengaruhi masalah utama untuk penyedia layanan kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu, sesungguhnya tren teknologi ini ya sebenarnya banyak membantu kita di dunia kesehatan, ya, terutama di keperawatan. Nah, apa saja tren yang sudah berkembang saat ini Bapak Ibu? Tren yang pertama yang akan kita bicarakan adalah tren teknologi dalam industri pelayanan kesehatan. Ini menurut Ray Becker ke tahun 2018. Apa saja yang sudah berbeda sekarang? Yang pertama ditemukannya adanya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya atau jaringan saraf tiruan ya. Kecerdasan buatan ini akan menggantikan tenaga kerja manusia. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya di tempat kami ya di brachyterapi ya atau di radioterapi, itu orang sudah menggunakan robot ya. Robot itu kalau di tempat saya itu namanya afterloading ya, setelah pasien menempati tempatnya, kemudian untuk memasukkan radioaktif itu tidak manusia lagi ya, tetapi sudah robot ya. Robot ini dilatih ya menggunakan artificial intelligence ya atau dikenal dengan kecerdasan buatan, dan ini menggantikan tenaga kerja manusia. Kenapa Bu? Kenapa menggantikan? Karena memang risiko perawat ya atau dokter radioonkologis radiasi atau dokter radiologi terpapar radiasi dari dari zat radioaktif itu sangat tinggi, makanya digantikan oleh tenaga robot ya yang sudah sebelumnya diberikan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Di sini otomatisasi tugas-tugas rutin seperti penjadwalan, entry absent ya dan akuntansi di layanan kesehatan itu sudah bisa dilakukan dengan artificial intelligence atau AI. Atau otomatisasi ini akan membantu pekerja kesehatan bekerja secara efisien dan dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Oke Bu, dulu ya rekam medis, ini saya contohkan rekam medis saja ini. Rekam medis ketika pasien datang kan seorang perawat nanti mencatat, ya kan? Mencatat karakteristik responden, nama, inisial, kemudian berapa tekanan darah itu dicatat kan? Sekarang Bapak Ibu sudah menggunakan komputer bukan? Apalagi kalau komputernya sudah menggunakan software. Itu kan tinggal entry saja. Itu membantu atau tidak Bapak Ibu? Sangat-sangat membantu. Ya, sangat-sangat membantu ya. Jadi yang panjang-panjang dibuat dengan tulisan tangan itu dulu, sekarang sudah digantikan dengan software yang dibikin oleh seseorang ya, atau siapa saja yang diperintahkan untuk membuat. Kemudian semuanya itu bisa mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu dinamakan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya. Yang kedua ada chatbots ya di pelayanan kesehatan. Chatbots ini sekarang telah mengambil alih sejumlah industri termasuk sektor retail ya dan jasa.
Chatbot ini juga akan digunakan dalam industri bidang kesehatan dengan manfaat penghematan biaya, membantu dalam menjadwalkan janji dokter, memberitahu perawat jika terjadi kondisi kritis, dan memantau status kesehatan pasien. Chatbots ini biasanya Bapak Ibu itu dibikin ya dalam bentuk telemedicine ya yang dilakukan oleh seorang dokter. Jadi semua data real tentang bagaimana keadaan pasien itu sudah ada di data chatbots ini ya. Kemudian data chatbot ini nanti ya akan bisa dipergunakan oleh seorang dokter untuk menentukan bagaimana kondisi pasien walaupun antara dokter dengan pasien tidak bertemu muka ya. Maka pengobatan bisa saja dilakukan dengan cara telemedicine nanti ya. Nah, itu perkembangan yang sudah terjadi ya pada dunia kesehatan saat ini. Kemudian selain chatbot juga sudah ada big data and analytics ya, atau ada juga yang menyebutnya big data analysis ya. Big data dan analitik atau big data analysis ini telah memainkan peran penting dalam bisnis, termasuk dalam layanan kesehatan. Ya, big data dan analitik atau big data analysis ini akan mendukung layanan kesehatan seperti membuat prediksi tentang pasien, ya, kemungkinan komplikasi dan lain-lain. Jadi kalau kita mau menghubungkan ya semua perkembangan teknologi ini sebenarnya adalah semuanya itu bermuara kepada satu tujuan, itu adalah mempermudah pekerjaan tenaga medis terutama dokter untuk mengambil suatu keputusan yang tepat kepada pasien. Ya kan Bapak Ibu, dokter dulu kan juga menggunakan pemeriksaan fisik, kemudian juga hasil rekam medis ya, kemudian juga cek laboratorium ya, kemudian observasi lainnya untuk menegakkan suatu diagnosa kepada pasien. Kalau sekarang dengan bantuan dari big data analysis ini, maka seorang dokter juga akan bisa lebih tepat ya menegakkan sebuah diagnosa walaupun dia tidak bertemu muka dengan pasien, walaupun tidak dilakukan observasi. Kenapa? Karena semua data pasien itu terintegrasi di dalam data big data analysis ini, ya. Kemudian syarat daripada telemedicine yang saya sampaikan tadi itu harus ada Internet of Things atau IoT namanya. IoT, kemudian juga ada cloud computing dan ada robot dalam pelayanan kesehatan sehingga semuanya ini mampu nanti menerjemahkan ya sebuah sistem telemedicine yang bisa dilakukan oleh seorang dokter. Yang jelas, IoT ini dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan dan memperbaiki manajemen persediaan di gudang dan farmasi. Jadi ketersediaan obat itu juga bisa dilihat ya. Kemudian IoT ini juga dalam dokter akan dapat berbagi data dan memberikan saran yang memungkinkan dalam keadaan darurat ya. Kemudian juga pemanfaatan robot dalam operasi juga bisa dilakukan ya apabila Internet of Things ini bisa lakukan ya di semua tempat-tempat pelayanan kesehatan. Jadi inilah sekarang yang berkembang ya Bapak Ibu di dunia kesehatan, terutama yang mengadopsi adanya inovasi daripada revolusi 4.0 ini. Dan secara internasional itu ada 3 perkembangan utama yang memegang potensi untuk merevolusi pelayanan kesehatan ya menurut Canadian Medical Association pada tahun 2012. Apa saja itu? Yang pertama ada virtual care namanya. Virtual care ini maksudnya adalah penggunaan sarana elektronik untuk mengurangi atau menggantikan interaksi tatap muka. Ini cocok ini Bapak Ibu dengan COVID sekarang. Ya, kita disuruh untuk menjaga jarak, maka virtual care sesungguhnya bisa dilakukan untuk secara internasional memegang peranan terjadinya revolusi di pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada big health data. Ada data kesehatan yang sangat besar, ya. Kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis data kesehatan dengan volume yang sangat besar dari berbagai sumber yang dihasilkan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada teknologi development, ya. Robotika, ya, pencetakan 3 dimensi 3D ya sekarang sudah sangat banyak ini Bapak Ibu ya. Kalau dulu Bapak Ibu ya saya contohkan USG saja ya. USG dulu kita ya di awal perkembangannya itu hanya bisa membedakan satu anatomi dengan anatomi lainnya. Sekarang dengan 3D bahkan sudah ada yang 4D sekarang.
tidak hanya bagian ya, tetapi apa-apa saja yang menyatu dengannya, kemudian pemisahan bagian-bagian yang tersulit dari suatu organ itu bisa dilihat dengan sangat jelas yang menggunakan kemampuan daripada 3D-nya ya. Nah, jadi 3 dimensi, kemudian ada virtual dan augmented reality, ada nanoteknologi, ada Internet of Things ya, kemudian adanya aplikasi kesehatan pada smartphone dan lain-lain ya. Sekarang kalau Bapak Ibu misalnya ingin melakukan cek personal kesehatan ya, itu bisa juga menggunakan internet sekarang dengan adanya IoT ya, atau Internet of Things ini. Sekarang jadi seperti apa sekarang kehidupan di dunia? Nah, jadi ini adalah contoh daripada big data dalam kesehatan masyarakat yang diambil dari Institute for Alternative Future pada tahun 2014 ya, Big Health. Pada 2030 ini dilihat kehidupan di tahun 2030 akan seperti ini kira-kira nanti. Jadi ini ada community population health ya, semuanya itu ada di sini semua ya. Kemudian akan terjadi kehidupan seperti ini sekarang. Semuanya ada di dalam electronic health record ya, semuanya di dalam big data. Kemudian genomic data ya, ada biomonitoring data, ada data analysis ya, dan sebagainya. Kemudian sekarang juga ya semuanya itu bisa terintegrasi, terhubung satu sama lain ya. Di antaranya ada public health agency ya, ada data push ya. Kemudian nanti bisa saja orang berkomunikasi satu sama lain, tidak lagi bertemu tetapi menggunakan telemedicine seperti ini. Ini misalnya pasien ya, kemudian nanti ada dokter yang menanggapi bagaimana keluhan dari pasien ini. Nah, itu dalam bentuk dalam bentuk telemedicine namanya. Nah, inilah kira-kira Ibu kehidupan di zaman yang akan datang ya. Ini diprediksi akan terjadi pada tahun 2030. Karena tidak akan lama lagi Bapak Ibu ya, akan terjadi seperti ini. Oke, jadi teknologi untuk kesehatan itu yang terpenting, yang pertama teknologi itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, teknologi itu membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, teknologi untuk membantu pembuatan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini saya kemarin ikut seminar internasional ya yang diadakan oleh kumpulan semua organisasi kesehatan yang ada di Indonesia. Itu sekarang di antara perkembangan yang dibahas sekarang adalah ini, adanya aplikasi e-health ya. Nah, jadi kebetulan aplikasi e-health ini dibikin oleh pakar yang ada di ITB ya, yang sekarang sudah digunakan oleh seluruh rumah sakit ya yang ada di seluruh Indonesia. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu? E-health ini? Belum ya? Belum. Nah, nanti kalau Ibu mau ngecek aja, nanti itu bisa digunakan di Android. Coba klik aja e-health, nanti keluar dia, coba di-install saja. Itu semua sistem bisa dilihat di sini ya. Jadi aplikasi dan yang penting Bu, aplikasi ini gratis ya. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar. Dan aplikasi ini sebenarnya sudah sudah menjadi bagian dari rumah sakit. Saya nggak tahu nih di tempat Ibu belum ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nanti Bapak Ibu bisa saja klik e-health ini. Nanti apa saja yang ada di sana. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan. Ya, aplikasi ini dapat digunakan secara online berbasis web maupun Android. Ya, bisa dibuka di laptop, bisa juga dibuka di Android Bapak Ibu. Ya, apa yang ada di sini? Di antaranya ada nanti sistem informasi rumah sakit, ya, ada sistem informasi puskesmas, ya. Tentu semuanya ini karena datanya dalam bentuk map ya, mapping, maka tentu Android Ibu juga harus aktifkan mapnya. Ya, jadi nanti apa saja yang ada di bagian di tempat Ibu barangkali sudah terintegrasi dengan data itu. Kalaupun tidak nanti mungkin bisa kita lihat lagi nanti ya.
Kemudian ada sistem informasi apotik, ya, sistem informasi laboratorium kesehatan, sistem informasi geografis kesehatan, ya, sistem informasi asuransi kesehatan, sistem informasi Palang Merah Indonesia, ya, sistem informasi surveillance terpadu, sistem informasi tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, ya Bu ya. Kalau seandainya Ibu ada mapping ya, maka kalau Ibu lihat dokter ya, di mana saja titik-titiknya ada dokter itu akan terlacak ya menggunakan e-health ini. Kemudian ada sistem kewaspadaan pangan dan gizi, ya, sistem informasi pengawasan narkotik dan psikotropika, dan lain-lain yang ada di dalam aplikasi ini. Kalau saya mendengarkan kemarin Bapak Ibu, bahkan aplikasi ini bisa melacak berapa keberadaan dokter-dokter yang sedang melaksanakan PPDS, juga bisa. Terutama di bagian-bagian terluar istilahnya ya. Biasanya kan PPDS itu banyak adanya di daerah Jawa Bapak Ibu ya. Dengan aplikasi ini bisa memantau bagaimana keberadaan para dokter yang sedang PPDS di daerah-daerah lain seperti itu. Ya, bisa menggunakan aplikasi e-health ini. Kemudian teknologi untuk memudahkan pekerjaan lainnya seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi Ibu, robot ini sekarang sudah bisa membantu perawat dalam pekerjaannya. Ya, terutama kalau seandainya perawat ya, di perawatan kritis Bapak Ibu ya, terutama tempat saya ya menggunakan radiasi yang menggunakan radiasi yang tinggi, ya, itu kita sudah menggunakan perawat robot. Oke, begitu juga di penelitian Bapak Ibu, penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan ya, kolaborasi bidang ilmu komputer dan kesehatan, ya misalnya adanya penggunaan data mining dan artificial intelligence atau machine learning. Di antaranya prediction model for early risk detection of cardiovascular event. Ya, jadi ada model prediksi untuk pendeteksian secara lebih dini, kerusakan secara dini pada kejadian jantung, ya, kardiovaskular. Kemudian di antaranya ada juga algoritma propagation neural network. Nah, ini sudah menggunakan AI tadi, artificial intelligence ya, nearest neighbor dan decision tree untuk mendeteksi penyakit demam berdarah. Jadi penyakit DBD juga sudah bisa menggunakan algoritma propagation neural network ya, menggunakan artificial intelligence. Oke, kemudian yang lain juga ada klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan fuzzy interface inference ya, sistem dengan menggunakan metode Scumato ya. Ini sudah juga dilakukan ya, penggabungan antara medisnya dengan bagian komputasinya. Dan juga ada deteksi penyakit diabetes menggunakan knife base berbasis particle optimization, neural network, dan algoritma genetik. Yang selanjutnya ada algoritma Canary network berbasis forward selection untuk diagnosa penyakit kanker payudara. Ini juga sudah menggabungkan artificial intelligence-nya dengan kasus-kasus yang ada di rumah sakit ya untuk penanganan pengobatan. Dan juga yang dua ini Bu ya, yang ketiga ada sistem informasi rekam medis tinggi sebagai sarana pengambilan keputusan terhadap identifikasi manusia. Nah, itu diantara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan menggabungkan antara komputasi dengan medis. Ini yang saya sudah bicarakan di awal-awal tadi Bapak Ibu. Jadi perkembangan daripada teknologi itu adanya telemedicine ya. Apa itu telemedicine ya? Telemedicine itu adalah the use of medical information exchange from one site to another via electronic communication to improve patient health status. Jadi di sini telemedicine itu adalah informasi medis yang sudah melibatkan dokter dengan pasien itu hanya menggunakan komunikasi. Apapun bentuk komunikasinya bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan status kesehatan daripada pasiennya. Kemudian di sini juga dikatakan the use of digital network to perform virtual diagnosis of disease and disorder. Jadi seluruh penyakitnya itu didiagnosa menggunakan jaringan digital, ya. Jadi sudah menggunakan jaringan digital. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang ini peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan pengecekan fisik pasien seperti EKG, ya,
kemudian ada PIV, ya, ada Respir, Giu, dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan semuanya itu datanya itu ditransfer, ya, datanya itu ditransfer. Kemudian nanti seorang dokter bisa menentukan apa kejadian yang terjadi pada pasien yang menggunakan telemedicine. Jadi telemedicine ini sudah banyak juga digunakan ya Bu, ya, tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia juga sudah mulai menggunakan telemedicine. Terutama kemarin ya, waktu terjadinya wabah ya, vaksin, wabah corona, itu dokter kebanyakan menggunakan telemedicine ini dalam rangka membantu pasien yang dalam keadaan sakit. Nah, inilah kira-kira Bu yang bagaimana telemedicine itu dilakukan. Ya, ini seorang pasien hanya di rumah saja, kemudian dia menggunakan earphone ya, atau kemudian dilakukan pengecekan tubuhnya menggunakan medical IoT sensors, ya seperti yang EKG tadi. Kemudian menggunakan pasien menggunakan web, melakukan komunikasi dengan pasien, dengan dokternya, kemudian semua data diterima oleh dokter menggunakan IoT, ya, Internet of Things, kemudian datanya itu dianalisis oleh seorang dokter, kemudian ditegakkan diagnosa, kemudian dilakukan tindakan kuratif kepada pasien. Itu hanya dengan mengandalkan telemedicine, ya. Apapun yang digunakan nanti itu tergantung ke dokternya, ya. Kalau di sini dia menggunakan web RTC multimedia session, ya. Banyak ya yang lain, tidak hanya ini ya, bisa saja nanti seorang dokter berkomunikasi menggunakan Zoom barangkali, atau menggunakan Skype dan lain sebagainya, sehingga nanti pengobatan tetap bisa dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Nah, ini juga Bapak Ibu telesurgery ya, apalagi kalau Bapak Ibu tahu tindakan laparoskopi ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan pasien. Jadi laparoskopi itu menggunakan minimal invasif ya kepada tubuh pasien ya, dengan hanya melakukan porobekan kecil dalam hitungan milimeter ya ke perut misalnya, ke perut pasien, kemudian dilakukan tindakan laparoskopi. Laparoskopi itu juga bisa dilakukan dengan telesurgery ya. Jadi adanya seorang dokter ya dengan dokter kepala ya, kalau Bapak Ibu lihat ini ada beda lokasi, nah, maka dilakukan telekomunikasi broadband ya. Dia dilakukan tindakan laparoskopi misalnya di daerah lain, dokternya berada di daerah lain, maka dia menggunakan broadband IoT lain ya, sehingga bisa juga melihat apa tindakan yang harus dilakukan kepada pasien dan dia terhubung menggunakan jaringan ya, Internet of Things seperti itu. Maka dikenal sekarang telesurgery ya. Surgery itu kan bedah ya Bu ya. Kalau telesurgery maka dokternya tidak berada di tempatnya, tapi dia terhubung ya dengan pasien yang tidak berada di tempatnya. Ya, misalnya ini dokter kepala, kemudian dokter lainnya berada di tempat, kemudian nanti dokter kepala ini juga bisa melakukan tindakan kepada pasien dengan tindakan telesurgery. Laparoskopi Bapak Ibu paham ya? Pernah melihat laparoskopi di tempat Ibu? Bu Titi? Bu Titi pernah mengenal laparoskopi? Pernah dengar. Pernah. Pernah mendampingi dokter nggak saat melaksanakan laparoskopi? Belum. Kalau belum ada di sini Pak. Belum ada. Oh, tempat Ibu belum ada. Kalau Pak Nafi sama ya? Belum juga Pak, tapi kalau melihat sudah pernah, tapi di Jambi itu Pak, kita di Jambi di rumah sakit di Jambi itu ada. Ada ya. Tapi di tempat Bapak Ibu sekarang belum ada ya? Belum Pak, kita masih di PPK 1, jadi keterbatasan alat. Oke. Tapi sempat sudah pernah ini ya. Pak Nafi itu terlibat atau hanya melihat saja waktu itu? Tidak melihat saja. Bukan membantu, tidak. Saya kebetulan kita orientasi ke setiap ruangan, kebetulan ke ruangan bedah di situ. Kebetulan dokter lagi tindakan laparoskopi. Oh gitu. Oke. Kalau Bu Dewi ada pengalaman Bu Dewi? Coba Belum, Bu Titi bedah apa saja yang sudah pernah ikut serta dengan dokter?
Izin Pak, Ya. saya bagian di apotek, jadi belum pernah sama sekali untuk bedah. Oke. Kalau Bu Dewi bagian di mana? Bagian kasir Pak. Tambah nggak ada ya Bu Dewi. Kalau Pak Nafi di bagian mana Pak Nafi? Saya sebenarnya mau diskusi ini karena laparoskopi itu saya pernah membantu ya dokter ya. Karena kita kalau di Siloam itu malahan surgerinya itu tidak hanya tele ya, kita juga sudah menggunakan penyinaran ya langsung. Tapi nggak ada ya teman saya untuk berdiskusi. Kalau Bu Ani? Di tambah parah Pak. Bu Ani di mana? Dapur Pak. Di dapur. Aduh, nggak ada teman saya curhat ini ya. Oke, kalau Pak John Kennedy, Pak John? Iya, gimana Pak? Pak John di bagian mana Pak John? Iya, saya bagian stafnya Pak. Oh, Kami semuanya nggak ada yang berpengalaman di bidang untuk laparoskopi itu kan. Kami nggak pernah turun di bidang bedah, di bagian bedah gitu Pak. berarti kalau saya bercerita trokar segala macam, Bapak Ibu nggak paham berarti ya? Oh, itu sangat cocok sekali Pak, biar lebih kami. Iya, jadi kalau memang memang ini berarti di pertemuan yang akan datang saya akan berbicara itu Bapak Ibu ya, biar ini ya. Ya walaupun Bapak Ibu tidak terlibat ya di bagian ini, tetapi tentu ya apalagi Bapak Ibu sudah mau tidak mau ya sudah di rumah sakit ini. Siapa tahu ada nanti pasien-pasien Bapak Ibu yang bertanya ya, mungkin barangkali Bapak Ibu bisa menjelaskan ya bagaimana bentuk surgery yang lebih ya, tidak hanya surgery yang tradisional yang dilakukan di rumah sakit. Oke Bapak Ibu, ada nggak pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ini baru saya lihatkan saja ini, tapi di slide ini tidak saya tampilkan Ibu bagaimana bentuk laparoskopi. Kalau memang Bapak Ibu berminat nanti mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan paparkan sedikit bagaimana laparoskopi tersebut. Oke. Izin Pak. Ya silakan. Yang ingin saya tanyakan, kelebihan dan kekurangan dari disruptif teknologi. Oke. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau kelebihan sebenarnya Ibu satu sama lain kita tidak bisa membedakan secara langsung Bu, karena memang baik itu sustaining teknologi maupun disruptive teknologi dia akan tetap berkembang. Tetapi kalau yang kita lihat sebenarnya pada disruptive teknologi karena memang perusahaannya tidak ada, tempatnya tidak ada, pasarnya tidak ada, maka perkembangannya itu Bapak Ibu itu tergantung bagaimana selera pasar saja. Ya, contoh kalau sekarang memang ya kita sangat marketplace ini menjadi acuan kita untuk berbelanja sekarang. Tapi kan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Tetapi kalau perusahaannya ada seperti sustaining teknologi tadi, perkembangan keilmuan yang selalu berkembang tadi, itu kan jelas ya. Ada perusahaannya, kemudian ada hasilnya ya, kemudian nanti ada perkembangan teknologi di sana, pasti dia akan tetap berjalan walaupun perkembangannya tidak sesignifikan disruptive teknologi, tapi perkembangannya pasti akan selalu ada. Nah, jadi kalau ditanya kejelekannya, kita tidak bisa secara langsung mengatakan ini lebih jelek daripada itu, tidak bisa ya. Yang jelas baik itu sustaining teknologi maupun disruptive teknologi dia akan selalu berkembang beriringan ya. Mana yang lebih maju? Tentu disruptive teknologi, karena perkembangan ini selalu dirasakan oleh masyarakat. Contoh saat sekarang media sosial saja lah Bapak Ibu, semakin lama semakin banyak. Dulu kita tidak mengenal TikTok, nah, sekarang ada TikTok lah ya. Dulu kita tidak mengenal media-media sosial yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Sekarang banyak sekali ya. Ya ada Smule kalau saya kurang paham pula nama-namanya itu Ibu ya. Kemudian bikin orang tambah cantik ya, bikin orang tambah banyak kreativitas seperti itu. Tapi sampai kapan itu digandrungi orang itu tergantung nanti bagaimana peminatan masyarakat terhadapnya. Nanti lambat laun hilang, kemudian tidak dikenal lagi seperti itu. Ya Bapak Ibu ya.
Jadi kita tidak bisa menyatakan ini lebih baik, itu tidak baik, tidak seperti itu. Tetapi perkembangannya akan selalu ada sampai dunia ini tetap ada gitu. Seperti itu. Itu Bu Titi. Oke, yang lain barangkali ada? Kalau tidak, untuk pertemuan hari ini ya, memang saya rencanakan sampai telesurgery. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan teknologi di bidang keperawatan atau kesehatan secara umum. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya tutup. Sementara tidak ada, Pak. Kalau tidak, ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.